Di bawah air itu gue ngerasa tuh ada yang narik kaki gue gitu kan, ada yang teriak, ya di belakang lu ada pocong. Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan kita lagi ada di Saksi Misteri. Di samping gua ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Ayo, Bang Kirdan, kenalan dulu ya sama teman-teman. Ya, nama gue Kirdan Reza dari Tangerang. Oh, Jadi gue dari Tangerang. Nih, lu mau cerita tentang pengalaman horor lo yang mana nih? Gue mau cerita waktu gue pernah ke air terjun di Leuwi Hejo waktu itu ceritanya. Oh, di Leuwi Hejo. Iya, Leuwi Hejo. Jadi waktu itu gue sama teman-teman pengen ngecamp lah jatuhnya ya. Apa sih namanya tuh? Camper. Ya gitu lah. Gue nggak tahu istilah-istilahnya. Oke nih, sebelum masuk ke ceritanya nih, gue mau nanya-nanya tentang lu nih. Lu sekarang lagi sibuk apa nih? Dan Oh, gue sekarang lagi kerja sih sibuknya. Lagi kerja di kantor-kantoran lah. ada yang mau lu promoin gak di sini? Oh iya, gue juga punya channel sebenarnya. Oh, lu punya channel? Gue Udah langsung aja promo ini. Buat teman-teman, kalau misalkan kalian suka dengerin musik-musik, gue ada channel cover-cover di Kirdan Reza. Sama gue ada lagi channel banyol-banyolan. Nanti lo bisa lihat aja, namanya Klub Iseng. Nah, itu cuman itu doang sih. Oke. Sama kalau misalkan mau, gue juga ada ini Pak. Jadi kalau misalkan kayak wedding atau misalkan reguleran di cafe, gue juga terima itu lewat Instagram gue nanti kalau misalkan mau kontak. Oh, lu punya home band gitu lah ya? Iya. Oh, oke. Tapi lu tampilin juga di channel YouTube lo itu? Yang musik itu ya? Yang Gue channel, gue tampilin di situ ada. Oke. Kalau yang satu lagi banyol-banyolan. Banyol-banyolan, kalau itu mah iseng-isengan aja udah. Namanya sesuai nama judulnya udah Klub Iseng. Berapa orang itu? Kalau orang sih 3 orang sih gitu. Cuman kadang-kadang gua suka, ayo siapa aja yang mau join nih, datang aja gitu. Kita seru-seruan bareng gitu. Oke, ya udah nanti paling gua tampilin di inilah ya, deskripsi lah ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau jalan-jalan, rafting ya ke pantai atau ke gunung lah. Bisa kunjungin Instagramnya di sebelah sini nih. Nanti gua taruh sini. Namanya Linear Organizer. Jadi teman-teman langsung aja hubungin kalau misalkan mau jalan-jalan atau segala macam lah rekreasi. Oke, sebelum dengerin ceritanya teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Cerita ini sekitaran 2 tahun lalu, ketika gua sama teman-teman gua pengen jalan-jalan ke suatu lokasi di air terjun di Bogor. Nama air terjunnya itu Leuwi Hejo. Ya, jadi 2 tahun lalu gua bersama teman-teman gua sekitaran 6 orang, gua naik motor malam-malam jam 12 itu, karena gue mikirnya kalau misalkan gue berangkat siang kan takutnya macet gitu kan, makanya gue berangkat malam tuh. Nyampe sana tuh sekitaran subuh, karena memang sebenarnya kayak berhenti-berhenti gitu. Sebenarnya mah deket tuh dari rumah gue, dari Tangerang ke Bogor. Jadi nyampe sana subuh, dan ternyata nyampe sana belum buka nih wisatanya kan. Dan gue bersama temen-temen gue akhirnya nyari tempat buat tidur. Jadi kayak gue tuh sebenarnya iseng juga tuh. Jadi gue terobos masuk, gue parkirin motor. Di sana tuh ternyata ada tempat kayak warung-warung gitu, warung-warung yang ada balai bambu gitu kan. Nah udah tuh akhirnya gue tidur di situ. Gue tidur di situ sama temen-temen gue, bangun siang. Akhirnya dengan tidur cuman sebentar doang, sebenarnya itu masih ngantuk sih sebenarnya. Kita langsung naik ke atas. Jadi posisi air terjunnya itu tuh, kalau kita ke Leuwi Hejo, dia ada yang pertama tuh ada jembatan gitu kan masuk, dan di jembatan itu di bawahnya langsung air terjun. Jadi jembatan itu ada di atas air terjun gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih orang-orang yang lagi main-main di bawah air terjun itu. Itu yang pertama. Terus dia itu tempatnya itu satu lokasi ada sekitaran 3 sampai 4 air terjun lah pokoknya. Jadi gua pas tidur itu tuh gue udah ngelewatin air terjun pertama gitu kan. Terus akhirnya gua istirahat di warung yang ada balai bambunya tuh masih tutup tuh, subuh-subuh kan, belum ada yang jaga. Akhirnya agak siangan gue bangun kan, gue naik ke atas ke namanya Leuwi Cibaliung, Leuwi Liuk. Yang kedua itu Leuwi Liuk. Gue udah naik dulu, ada treknya gitu kan, dia pakai tangga gitu kan, tangga buatan. Gue naik, kita berenang, kita main-main di situ.
Jadi di situ tuh ada kayak tempat tebing-tebing gitu kan, buat apa namanya, lompat-lompat gitulah. Ada tuh kan. Mungkin karena gue pikir nih anak-anak kayaknya masih pada kurang istirahat, baru tidur beberapa jam gitu kan. Karena kita kan begadangan gitu kan, nyampe subuh, terus siangnya itu kita udah mandi air terjun. Gue pikir kayaknya masih pada ngantuk nih. Cuman karena kita udah ngeliat, wih indah banget nih tempat gitu kan, udahlah bodo amat gitu. Satu persatu nyobain nih lompat-lompatan dari atas batu gitu kan, lompat-lompatan. Terus sampai ketika gua yang nyoba dari lompat itu, sebelumnya tuh gua udah berenang duluan. Jadi gua udah basah dulu baru gua lompat gitu kan. Pas gua lompat jebur, gua nggak bisa naik lagi. Gak tahu di bawah air itu gua ngerasa tuh ada yang narik kaki gue gitu kan, kenceng banget nariknya, dan bener-bener gue nggak bisa naik ke atas gitu kan. Dan gue baru tahu itu ternyata dalam. Jadi pas gue berenang itu kan, gue di sisi kesininya gitu kan, itu cetek. Dan ternyata pas gue jebur yang gue lompat itu, gue salah posisi gitu kan, itu agak lebih dalam gitu, gue nggak tahu. Jadi gue nggak bisa naik. Di situ posisinya temen-temen gue pada ngetawain gue, udah loncat, lemparin talinya, dia kagak bisa berenang itu ntar. ya mau. Karena mereka mikir, ini orang bercanda nih gitu. Karena mereka mungkin lihat sebelumnya kan gue bisa berenang nih gitu kan, gue bisa berenang. Terus tiba-tiba gue ngeprank nih gitu kan, wah ini ngeprank nih anak nih gitu, pada ketawa. Di video pun ada gue videonya kan, mereka tuh pada ketawa gitu. Cuman udah berapa menit gue nggak nongol, akhirnya teman gue bantuin. Dan situ pas gue diangkat teman-teman gue, dibawa ke pojokan, ada satgas sekitaran tuh yang jagain pos gitu kan, nyamperin gue juga. Kenapa gue bilang, ya gue nggak bilang di situ kalau kaki gue ditarik. Gue bilang gue nggak bisa berenang lah, gue bilang aja gitu kan singkatnya. Gue bilang mereka masih, teman-teman gue masih pada ketawa aja tuh. Akhirnya gue ngelihat kaki gue bengkak gede banget, di dari paha tuh sampai ke bawah bengkak gede banget. Ada fotonya nanti mungkin bisa diinin. Iya boleh. Kaki gue bengkak, diurut gitu kan. Ya udahlah, gue diemin sekitaran 5 menit 10 menit lah, itu sembuh. Walaupun gue agak masih susah jalan gitu kan. Cuman ya udahlah, gue lanjutin aja gitu. Masa iya sih kita udah nyampe liburan kayak gini terus keadaan gue kayak gini gitu. Udahlah, gue paksain aja akhirnya gitu. Itu siang ya. Akhirnya sore sampai ke malam itu nggak ada apa-apa tuh. Tadinya gue mau pulang sebenarnya, cuman karena kebetulan teman-teman ini pada libur kan besoknya juga, jadi pada nginep di situ. Sebenarnya kalau untuk persiapan nginep-nginep gitu tuh nggak ada kita cuman bawa makanan. Emang kita kan sebelumnya kan ke pasar gitu kan, bawa logistik lah. Cuman kayak tenda gitu kita nggak bawa gitu. Niatnya sebenarnya tadi mau minjem gitu kan, ternyata pas sampai sana orangnya nggak ada. Akhirnya ya udahlah, kita cari tempat aja tuh, explore. Gue juga nggak tahu nih, ternyata pas hari keduanya ada yang ngecamp juga, cuman itu pas di atas. Itu cerita nanti ya. Jadi pas itu akhirnya gue nemu, tadi gue bilang ya, jadi di Leuwihejo ini nih, dia kan ada 4 curug gitu kan, 4 air terjun sorry. Jadi kalau lo mau naik ke atas, lo harus naik dulu, ada tangganya gitu. Ada yang emang treknya dikasih tangga, ada emang yang treknya ya udah tanah aja gitu. Ya lumayan bahaya lah, apalagi kalau misalkan basah kan tanahnya, ya licin juga. Sore ke malam gue nyari tempat keliling, akhirnya gue dapet di deket Leuwiliuk, deket Leuwiliuk lah, gue lupa namanya apa. Pokoknya di deket Leuwiliuk tuh ada warung kosong. Sebenarnya tuh semua warung yang ada di per air terjunnya itu mereka buka dari sekitar jam 9 sampai ke maghrib gitu kan. Jadi kalau misalkan udah maghrib tuh emang bener-bener banget gitu kan, gak ada orang di situ. Dan emang nggak ada yang ngecamp lah di situ. Kalau misalkan dibilang ada juga pun jarang gitu kan. Karena sebenarnya itu kan bukan buat tempat ngecamp kayak gunung-gunung kan, cuma air terjun kan. Ya udah, akhirnya dari sore ke malam dapet tuh warung dengan view-nya yang oke banget deh. Jadi view-nya itu gue tidur-tiduran di balai, tapi di sebelah kanannya itu pas banget bebatuan-bebatuan yang di bawah air terjun gitu. Jadi bener-bener backsound kalau kita tidur tuh bener-bener kayak backsound aja gitu kan. Suara air gitu.
enak banget deh pokoknya view-nya gitu. Karena gelap, akhirnya gue nyari kayu-kayu bakar, nyari kayu bakar segala macem. Wah, kayu kering nih banyak nih kan, gue bakar. Gue bawa torch gun waktu itu yang buat apa namanya tuh, yang keju mozzarella itu kan. Akhirnya gue bawa itu, gue nyalain tuh langsung, karena gue juga mungkin nggak ngerti sih sebenarnya buat nyalain kayu tuh kayak apa sih. Cuman yang ada di otak gue sama teman-teman gue mikir ya udahlah, pokoknya apinya gede gitu kan, nyala tuh si api unggun ini gitu. Gue pakai torch gun 2 jam nggak nyala-nyala. Gue bilang anjir, kok susah banget nyala ya. Gue nggak ngerti sih kenapa, apa emang, padahal gue udah lihat sebenarnya kayunya ini bagus banget, kayaknya buat dibakar nih bisa lah buat jadi api unggun gitu. Ternyata kita 2 jam capek-capek bikin nggak bisa. Ya udahlah, kita gelap-gelapan aja, bener-bener nggak ada penerangan sama sekali. Ya udah apa, cahaya bulan aja gitu. Cuman karena kan masing-masing pada megang handphone nih, gue akhirnya udah kita masing-masing nyalain flash gitu, taruh di suatu tempat di pojokan, di sudut, di atas balai gitu kan, ada kayak atapnya gitu kan, buat terangin kita semua gitu. Kita bikin beneran buat ya masak-masak, makan, bawa logistik kan tadi kan, kita makan di situ. Pas kita lagi makan, teman gue ternyata ngabarin ada yang mau nyusul 3 orang. Akhirnya yaudah tuh, mereka udah di jalan kan, telepon. Teman gue nelfon ke gue. Pas gue nelpon belum gue angkat, ada yang teriak nama gue. Itu kenceng banget, Bo. Gue bilang siapa yang teriak? Ini belum gue angkat teleponnya gitu kan. Gue bilang siapa yang teriak ya? Gue nanya dong ke teman-teman gue yang kita lagi bikin bundaran nih kan. Lu manggil gue? Enggak. Lu manggil gue? Enggak. Itu kita di balai nih ya, kita bikin bundaran gitu kan. Gue tanyain satu-satu semua, nggak ada yang jawab. Gue bilang enggak. Jangan bercanda lu, gue bilang. Ini tempat ini kayak begini nih, gue bilang jangan pada bercanda deh. Sebenarnya gue orangnya skeptis, kadang percaya kadang enggak. Karena emang jujur gue dari kecil nggak pernah diliatin gitu. Bahkan mungkin kayak ngerasa itu kayaknya enggak deh kalau ngerasa gitu, nggak pernah. Cuman di situ kayak kok gini ya, kenapa nih, gue bilang. Cuma yaudahlah, gue skip aja tuh. Karena teman gue udah mau nyampe, gue jemput itu karena kan tadi kita kan 6 orang. Terus gue jemput berdua nih, yang 4 orang di situ. Gue turun ke bawah jemput. Gue jemput teman gue ini 3 orang. Jadi gue turun ke bawah, itu kan gue udah di atas tuh ya, di liuk. Gue turun ke bawah, jemput teman gue bertiga. Akhirnya kita berlima naik ke atas. Dari 3 orang teman gue yang datang ini, ada satu orang bisa dibilang dia anak indigo. Ya bisa ngelihat gitu-gituan, bisa ngelihat setan apa segala macem lah. Ya udahlah, gue juga nggak banyak nanya udah, karena dia udah tahu dia tuh kayak gimana gitu. Cuman emang dia orangnya pendiam gitu kan, nggak banyak ngomong segala macem. Kita naik aman, datang ke tempat balai itu lagi kan, kita kerumunan. Itu balai sebenarnya tuh dia nggak gede-gede amat. Jadi kalau lo mau tidur di situ semua nggak akan bisa, karena emang cuman buat ya apa sih, buat duduk-duduk aja gitu, duduk sila gitu kan, karena tempatnya kecil. Terus kita lagi makan tadi kan, kita lagi masak-masakan, ada suara batuk kenceng banget. Terus gue bilang siapa yang batuk? Suaranya tuh kayak bapak-bapak gitu kan. Gue bilang kan kita nggak ada bapak-bapak di sini gitu, maksudnya ya anak-anak aja gitu, teman-teman gitu kan. Dan gue denger tuh suaranya dari arah warung yang gue tahu itu tutup sebenarnya gitu. Terus gue ngomong kenceng, gue bilang, "Woi, ada yang batuk, Pren." Gue bilang, "Siapa?" Nggak ada. Pada nggak ada semua ngomong, kadang nggak ada. Halu kali lu, ada teman-teman gue bilang, halu kali lu, halu. Ya kali ya, udahlah gitu kan. Udahlah bodo amat kan, udah kita makan lagi, selesai makan. Jadi tuh di warung itu tuh ada balai, ada kursi panjang, lu tau gak sih kayak kursi apa ya? Kursi Kang Bakso tuh yang panjang tuh, kayak gitu di warung itu. Sama kayak ada kursi senderan gitu. Banyak lah kursi-kursi panjang gitu. Jadi pas kita udah mau tidur, saya makan, ya kita mencar-mencar tuh tidurnya. Kita mencar-mencar tidurnya. Terus itu sekitar jam berapa ya? Jam 10-an sih kalau salah. Jam 10-an kita pada tidur. Teman-teman gue ini pada pakai celana panjang kan. Gua doang nih pakai celana pendek. Gue bilang, "Wah, dingin banget, Bre." Emang apa sih namanya, gue nggak terlalu prepare lah, karena gue pikir ya udahlah pakai celana pendek aja lah, ribet amat sih gitu. Gue kedinginan akhirnya gitu kan.
Akhirnya gue nggak bisa tidur lah, susah tidur lah. Itu dari jam 10 sampai jam 3 gue nggak bisa tidur. Bener-bener ya udah, kayak gimana sih, lu pernah ngerasain ini nggak sih, kayak tidur nih tapi di otak mikir gitu. Tidur ayam. Apa? Iya, tidur ayam gitu. Tidur ayam bener-bener kayak anjir, ini udah jam 3 ya, gue bilang buset. Dan itu gue emang kayak gimana ya, sebenarnya gue nggak berani bangun. Gue tidur itu kan di balainya tuh ya. Di balai itu ada 3 orang yang tidur di balai. Terus gue nengok kiri, temen gue udah tidur. Gue nengok kanan, temen gue tidur. Gue agak naik palain gue dikit gitu kan, nengok yang teman-teman gue yang di kursi panjang gitu kan, udah pada tidur. Gue bilang gue doang nih masih melek nih kan. Wah, ngeri juga nih. Nah di situ gue ada sifat ketakutan tuh sebenarnya. Cuman yang gue takutin ada 2 hal. Karena gue orang yang nggak pernah tinggal di alam ya, maksudnya gue tuh nggak pernah naik gunung segala macam, gue nggak pernah. Jadi kayak gue punya parno sendiri gitu kan. Apalagi binatang yang gue takutin. Karena gue denger di situ tuh katanya ada monyet-monyet gitu kan, monyet-monyet liar. Gue mana bawa logistik lagi nih, bawa daging masih ada gitu kan buat besok. Terus kalau yang gede-gede lagi takutnya gue yang diterkam nih gitu kan. Walaupun sebenarnya tuh kayaknya nggak bakal mungkin sih ada beruang di situ. Cuman kayak di otak gue tuh kayak anjir nih, gue sampai parno segitunya kan, karena emang gue nggak pernah di alam malam-malam gitu kan. Sampai gue mikir-mikir begitu, udah lah gue udah amat. Yang tadinya gue telentang, gue tengkurap gitu kan. Itu bener-bener sambil kedinginan juga kan, gue nggak bisa tidur kan. Cuman ya udahlah, gue paksain aja lah, tidur ayo gitu kan. Besok mau aktivitas lagi gitu. Nggak lama gue habis mikir gitu, 5 menit kemudian tiba-tiba gue denger 3 suara. Kenapa gue bilang 3 suara? Karena yang gue denger ini suaranya berbeda-beda gitu kan. Ada 3 suaranya, dan mereka tuh kayak saut-sautan gitu. Ada yang bergumam, ada yang teriak, sama ada yang kayak ngebas. Itu gue lupa gimana, pokoknya suaranya gue nggak bisa niruin. Kayak suara ini musik metal tuh yang apa sih, double pedal. bukan bukan double pedal, yang vokalisnya ini, vokalisnya ngegrol. Gue nggak bisa ngegrol ya, pokoknya kayak gitu kan. Gue langsung panik, wih apaan tuh. Terus akhirnya karena gue ketakutan, di sebelah teman gue yang di sebelah ini kan pakai selimut kan, gue tarik aja, gue sampai tengkurap gitu kan. Wih apaan nih anjir, gue takutnya binatang tuh. Ada 2 gue yang gue takutin, jin sama binatang. Dan binatang itu gue pikir wah beruang nih, apa nih pasti gede nih. Karena udah saking parno, udah akhirnya alhamdulillah gue bisa tidur. Dan tidurnya itu gue ternyata cuma sebentar, karena tadi kan jam 3 ya, pas kejadiannya itu jam 3. Jam setengah 6-nya itu gue udah bangun, ngeliat karena teman-teman gue pada bangun semuanya gitu. Akhirnya udahlah, udah gue bangun ngikutin anak-anak, kita aktivitas main-main di air terjun gitu. Kita sampai naik ke atas lagi, dan skipnya ya, gue nggak ada cerita lagi tuh, nothing, nggak kejadian apa-apa lah, nggak ada yang aneh-aneh lah, biasa aja gitu. Kita semua turun ke bawah, pulang, udah sore tuh kan. Pas kita turun, emang di situ kan nggak ada minimarket, itu kan nggak ada ya, jadi warung-warung doang. Nah anak-anak tuh pada lapar kali ya, mau beli snack-snack gitu kan. Turun tuh, gue paling belakang. Kita naik motor ya, gue paling belakang sendirian. Terus pas gue nyusul anak-anak yang udah pada duluanan ke nyampe minimarket gitu kan, mereka pada heboh banget tuh. Gue dari jauh, gue bilang orang pada ngapain, ngobrolin apa, seru amat kayaknya gitu kan. Gue samperin kan, kenapa sih lu pada ngomongin apaan? Lu semalam denger yang teriak nama lu nggak? Iya, gue bilang kenapa emang? Gue juga denger kok. Ah, lu denger? Gue bilang, lu denger? Gue tanya nih semuanya, satu gue tanya, lu denger? Iya, bo, gitu kan? Gue, wih anjir, terlalu berinding man. Ternyata teman-teman gue tuh pada denger, pada nge. Mungkin ya, langsung gue anak-anak denger, cuman nggak mau ngasih tahu. Karena ya bisa aja jadi kan, kalau misalkan kita dengar semua, kita ketakutan, malah yang ada kacau lah gitu kan, suasananya kan jadi nggak asik gitu. Kita liburan nggak seru gitu kan kalau pada takut gitu kan. Akhirnya mungkin saling ngejaga kali ya, jadi kayak nggak ada yang mau ngasih tahu lah. Terus ada lagi yang nyautin, sama ada yang batuk kan dalam warung. Wih gokil, gue serius lu denger? Iya denger semua ternyata. Cuman yang pas ditarik itu emang nggak ada yang tahu.
cuman gue doang yang tahu. Itu gue juga nggak nge-share ke teman-teman gue nggak bilang. Nah yang di pas malamnya itu doang. Sama gue pikir mereka akan ngebahas yang jam 3 malam ini. Gue tungguin nih, gue sengaja gue nggak ucap gitu kan, lu semalam gitu-gitu, enggak. Gue tungguin, mereka nggak ngomong. Gua, terus nggak ada yang nyadar dong, berarti gue doang dong nyadar. Gue pikir gitu awalnya. Nah gue inget kan, oh iya temen gue kan ada nih yang indigo nih. Coba tanya, gue tanyain nih, bro semalam lu tidur nggak sih, tanya kan. Kenapa emang lu ada denger suara 3 suara ya? Kaget dong, kok dia tahu ya? Gue bilang, wah lu bangun men. Ya gue tidur ayam juga sebenarnya. Nah cuman gue kan nggak tahu ya kalau ternyata ada temen gue yang masih melek juga saat itu. Dan gue baru nanya, ternyata dia kayak gitu. Karena dia indigo bisa lihat, gue penasaran dong. Emang tuh apaan sih friend malam? Tanyain. Ya itu 3 legendaris. Wah apaan nih? Gue bilang, apa aja? Ya di belakang lu ada pocong. Terus di sebelah kanan paling deket balai tuh, jadi ada teman gue yang tidur di bangku panjang. Situ ada kuntilanak. Dan deket, itu kan, sorry gue lupa tadi ya. Jadi tuh di dekat balai ada WC. Dan kalau di air terjun itu kan mereka pakai ini pembangkit listrik tenaga air gitu. Nah, di situ ada masternya, Gundurwo. Gue langsung shock dong. Wah anjir, itu yang gue dengerin semalam. Iya itu mereka, suara mereka. Gue langsung wah, untung gue udah balik gitu kan. Maksudnya gue nggak bisa lihat untung gue ngeliat wujud nih pas malam itu. Wah bisa kalang kabut yang ada mungkin gitu kan. Ya terus teman gue ya ketawa aja, karena dia kan udah biasa ya indigo ya. Kalau gue kan emang nggak pernah sama sekali. Jujur gue dari kecil nggak pernah sama sekali ngelihat diliatin, nggak pernah. Bahkan ngerasain kayak suara gitu nggak pernah. Udah akhirnya kita turun, gue sampai kepikiran, wah anjir ternyata semalam 3 legendaris itu. Waduh kacau sih. Terus sama yang di air terjun itu gue nggak nanya sih sama dia, cuman karena gue explore ya, karena gue nyari tahu tuh kan ada ternyata emang ada setan dalam air tuh ada bre. Jin dalam air tuh ada. Gue lupa sih nama inisial jinnya tuh apa ya, tapi ternyata memang ada gitu. Awalnya gue pikir kayaknya tuh enggak sih, mungkin gue kesangkut ranting atau kesangkut ranting apa namanya, rumput laut, bukan rumput laut ya, pokoknya ada sampah mungkin ya di bawah. Gue pikir gitu yang bikin narik gue ke bawah gitu. Cuman ternyata pas gue explore di Google, ternyata emang ada jin dalam air tuh ada, yang kerjaannya narikin kaki orang. Iya, ternyata emang ada. Kan banyak tuh kejadian juga tuh yang tenggelam segala macem. Ya emang kalau kita ngomonginnya arah ke mistis ya, itu ada mereka gitu. Udah sih ceritanya, pulang baik-baik aja. Oke. Itu tadi cerita dari Bang Kirdan ya. Iya. Nih gua sekarang mau tanya-tanya tentang kejadian nih. Boleh. Sambil ngerokok dulu lah. Oke. Ngopi dulu, friend. Kok ngerokok gak? Iya. Gue pengen nanya nih. Di sini ada melati ya? Hah? Di sini ada melati. Pandan. Oh, pandan. Nggak ada melati? Nggak ada. Oh, nyium melati gue. Nggak ada kan? Pandan. Memang sering narasumber di sini. Oh anjir. Tadi ada suara rakit nyamuk tuh. Hah? Tadi ada suara rakit nyamuk. Di belakang kan rumah. Oh iya, belakang rumah. Oke, ini gue pengen tanya-tanya tentang pengalaman lo yang tadi nih, cerita lo yang tadi. Boleh, ini yang pertama itu kan warung kan tutup ya? Iya, warung tutup. Kalau udah jam berapa tadi? Pokoknya dia buka itu dari sekitar jam 9 sampai habis maghrib. Maghrib. Maghrib ya. Nah itu nggak ada yang tinggal kan? Nggak ada sama sekali. Jadi ciri-cirinya kalau emang tuh warungnya ditinggal, lampunya nggak nyala. Karena di situ kan ada lampu nih. Lampu yang tadi gue bilang yang mereka tuh pakai listrik PLTA itu kan, tenaga air. Jadi ya kalau merekanya pergi ya lampu dimatiin dong. Gitu. Karena PLTA-nya ini bisa dimatiin gitu. Jadi kalau misalkan itu dimatiin ya udah listrik mati semua. Berarti bener-bener nggak ada orang sama sekali di dalam warung itu. Sama ternyata tuh gue lupa. Jadi pas yang
malamnya kejadian, terus kan pagi ke siang itu kan gue aktivitas tuh sampai naik ke atas kan. Ternyata emang ada yang ngecamp juga bre di situ. Apa namanya, pas lagi gue ngecamp ada yang ngecamp juga, dan mereka emang ya pro lah pakai tenda gitu segala macam, ada banyak orang gitu. Cuman kalau menurut gue kayaknya mereka lebih ekstrim lagi tuh, karena mereka di tengah-tengah batu air terjunnya gitu. Cuman yang airnya memang sedikit. Tapi deket air terjunnya? Enggak deket. Oh enggak, kalau dari gue jauh. Dari gue jauh. Makanya gue nggak tahu gitu. Gue baru taunya pas gue naik ke atas. Ternyata, ada yang ngecamp juga nih. Gue pikir kita doang nih yang ngecamp di situ saat itu. Ternyata pas gue naik ke atas ada juga yang ngecamp gitu. Berarti murni lu di situ bener-bener nggak ada siapa-siapa. Nggak ada, karena kan yang tadi gue bilang gue jemput nih. Kan gue turun dong ke bawah gitu. Itu lumayan juga tuh pas gue turun ke bawah. Karena nggak ada lampu, gue pakai senter turun ke bawah, ya nggak ada orang sama sekali. Maksudnya kalau emang ada orang, pastilah gue nyadar gitu kan. Ini sama sekali ya nggak ada, kita doang tuh di situ. Gokil sih. Dan itu suara-suara itu lu kedengeran jelas ya di kuping gue nggak dengernya. Teman gue ini kan ngegambarnya itu kan mungkin sekitaran 1 meter 2 meteran ya dari gue. Yang paling jauh kan si masternya nih, si Gundurwo nih paling jauh lah dari gue. Cuman emang gue denger itu di kuping kiri dan kuping kanan deket banget. Dan gue percaya yang istilahnya kalau suaranya deket dia jauh. Iya. Kalau suaranya jauh dia deket. Nah, makanya tuh gue bilang untung gue dengernya deket nih, karena doi jauh gitu kan. Gue mikirnya gitu. Adalah. Tapi serem juga ya lumayan. Kalau dibayangin nih kayak anjir samping gue lagi nih. Awalnya gue mikir gitu karena kan gue nggak terlalu banyak explore soal kalau istilah yang tadi tuh. Dan gue nggak tahu tuh yang kalau misalkan dia deket suaranya jauh kayak itu gue nggak tahu. Karena kalau panik tetep aja nggak mikir kayak gitu cuy. Iya, terus. Iya, gue pun kalau misalnya panik kayak lu nih, tuh kalau kayak ada denger deket itu pasti mikirnya, wah anjir samping gue. Iya emang, aduh apaan nih. Makanya kan gue langsung tarik selimut. Itu teman gue nggak bangun gitu kan. Langsung bener-bener scare banget deh gue tuh. Gila. Gokil. Sama yang apa? Yang lu nyebur nih. Oh iya. Itu kan lu kaki lu kan bener-bener berasa. Itu lama gak lu kayak dipegang gitu, kayak ditarik gitu? Tariknya itu mungkin kalau misalkan gue bisa gambarin ya, berapa lamanya tuh sekitar setengah menit lah. Lumayan 30 detik, hitungnya 30 detik seberapa lama tuh segitu. Tapi berasa coy. Berber kayak apa? Dia menggangnya tuh bukan yang begini ya, tapi kayak cuman jempol sama telunjuk gitu. Jadi gue merasa tuh kayak ada yang nyangkut di sini tapi tarik ke bawah gitu. Jadi cuma 2 jari truk gitu. Dan dia bener-bener narik lu berasanya. Iya. Kayak gimana sih lu ditarik gitu berasa lah, Bre. Kalau cuman jatuh doang nih, cuman wus gitu. Kalau ini enggak, masuk nih, sek. Jadi lu 2 kali tekanan gitu. Kalau kita dari atas lompat nih, kan cuma 1 tekanan kan, zzz, gitu kan. Kalau ini enggak, gue 2 tekanan, zek gitu. Maka, apa tuh gue bilang kan? Ya, terus dalam air gue nggak bisa ke atas, gimana? Panik banget. Padahal lu bisa berenang ya di situ ya. Iya. Tapi untung temen-temen lu tuh ini bener-bener apa? Ya biar berketawain ya, tapi akhirnya mereka nyadar. Mereka nyadar. Bener-bener gue tenggelam gitu. Kalau enggak lu masuk berita cuy. Iyalah. Tapi emang gue kemarin deh kalau nggak salah tuh karena gue pernah cerita ini di channel lain ya. Apa ya? Apa kan? Nggak apa-apa. Ya gue jadi pernah cerita ini di channel lain. Jadi gue pernah gue baca komentar nih, ada yang netizen komen katanya emang di situ banyak ada yang kecelakaan gitu, yang mati di tempat, tewas gitu ada juga. Dan di lokasinya yang tempat gue narik itu di Lewiliuk. Iya. Ada beberapa yang gue liat komen, wih ternyata ada yang mati di situ. Wah jangan-jangan doi ini, gue bilang kan, penasaran kalian. Gue nggak tahu. Gitu makanya sampai si netizen ini ngomong kan, lagian lu tempat orang udah mati di situ lu main-main ke situ. Dia kayak ngeringetin gua gitu. Iya. Ya namanya kan kita tujuannya liburan. Iya kan, gua juga nggak tahu kan kalau ada orang mati di situ, mana gua tahu gitu kan. Nah terus sama itu yang posisi kaki lu ditarik yang dipegang itu, itu posisi yang kaki lu bengkak. Iya. Makanya maksud gua, kok bisa bengkak gede banget gitu. Kalau misalkan gua nggak bisa berenang nih, kan otomatis lu panik kan, maksud gue. Tapi kayaknya cuma kram doang palingan juga gitu kan. Ini gue udah kram plus bengkak. Iya. Aneh tuh ya. Makanya gue juga bingung tuh kenapa. Akhirnya si yang penjaganya gitu, satgasnya gitu, dia kayak ngasih
apa sih, nggak tahu tuh ini kali ya, apa namanya tuh, minyak buat ngurut kali. Cuman gua ngeliat mereknya apaan, pokoknya minyak urut lah kali diurut-urut. Sambil ngomong-ngomong gitu komat kamit, gua bilang gue pikir ya mungkin dia lagi ngomong apa kali gitu. Cuman yang gue lihat itu, gue nggak tahu tuh, mungkin dibacain apa gimana ya. Langsung sembuh tuh ya. 5 menit kemudian lah. Cuman sebenarnya kalau dibilang langsung sembuh banget enggak, gue jalannya masih agak pincang-pincang gitu. Cuman gue paksain aja udah. Iya gitu. Tapi cepet lah ya kempesnya ya. Kalau kempesnya iya cepet tuh, yang gue bilang 5 menit itu udah kempes. Cuman jalannya aja yang masih kayak agak sakit banget gitu. Anjir, horor bukti sih itu. Parah. Di tempat yang pas dipegang. Ya udah, oke lah. Nih ada lagi yang mau lo sharing? Udah ya? Udah sih itu aja. Sebenarnya gue ada cerita temen gue. Jadi gue ada beberapa lah cerita temen gue yang apa namanya gue ceritain ulang. Maksudnya gue pernah kirim cerita ini ke channel lain. Tapi itu bukan cerita gue, itu cerita orang, gue ceritain ulang gitu. Mungkin nanti lain kesempatan gue ajak orangnya aja ke sini. Nah benar, nanti lu ajak aja temen lu buat cerita di Lentera. Karena kalau misalkan dari narsumnya yang ngalamin langsung kayaknya lebih seru sih. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan reka ulang tuh kayaknya terlalu dilebay-lebayin biasanya. Iya. Ya udah oke nih cerita dari Bang Kirdan nih. Thank you banget nih Bang ya. Ya sama-sama. Oh ya sekali lagi promoin aja. Promoin lagi channel lu Bang. Gua ada 2 channel pribadi sama channel teman-teman ya, bareng-bareng gitu. Yang satu channel gua Kirdan Reza. Kirdan nanti ada juga di deskripsinya. Sama satu lagi Klub Iseng, itu channel Bayal Banyolan. Terus kalau misalkan mau ada ngadain event wedding terus butuh fotografer atau butuh musiknya juga atau buat di kafe-kafe, gue juga biasa ngelayanin itu. Tinggal di DM aja gue di Instagram gue Kirdan Reza PS, nanti ada kontak aja langsung. Teman-teman jangan lupa juga nih buat mampir di channelnya Kirdan ya. Karena lu terakhir bikin video kapan? Sebenarnya tuh channel sih lagi vakum kemarin-kemarin ini gitu. Jadi kayak tuh konten-konten lama baru gue uploadin gitu kan. Okay. Jadi kemungkinan gue akan kedepannya sih mungkin gue akan sering upload lagi nanti. Rajin lagi lah ya. Karena kan mengingat gue juga kerja juga di kantoran gitu kan. Jadi kayak yang gue bagi juga sebenarnya sibuknya. Paling kayak misalkan buat kayak ngadain ikut freelance gitu, gue di weekend biasanya. Oh di weekend. Padat juga ya jadwal lu. Enggak juga sih, gue mah disibuk-sibukin aja biar keren. Padahal mah nothing. Buat nambah cuan juga aja. Iyalah itu pasti pertama lah. Ya udah oke, kalau gitu thank you banget sekali lagi. Ya sama-sama. Oke. Ya udah cerita di Lentera Malam. Sama-sama. Udah gua sama Kirdan pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Udah belum? Cringe nih, cringe. Dah. Ya udah ini langsung isi kita. Langsung. Oh iya. Apinya kenceng nih.